Oke, halo semuanya. Hai anak-anak ibu di rumah, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini. Bagaimana kabar kalian di rumah? Sehat ya? Oke, tentu sehat semua anak-anak ibu di rumah ya. Tetap sehat ya, tetap semangat belajar di rumahnya. Kemudian juga tetap semangat dalam mengerjakan ulangan ya. Nah, anak-anak, hari ini itu kalian ulangan matematika ya. Nah, hari ini itu adalah ulangan yang terakhir ya. Nah, hari ini Ibu juga akan mengirimkan materi ya, materi tematik kepada kalian, yaitu pembelajaran yang kelima ya, di tema 8 subtema 1 ya. Nah, nanti ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan ulangannya, anak-anak bisa buka classroom, kemudian anak-anak simak pembelajaran hari ini ya. Nah, kita langsung saja ya anak-anak. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan doa Bapa kami ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang lagu Kampungku, kemudian nanti yang kedua kita akan membahas tentang tangga nada mayor ya. Nah, Beni dan teman-teman berlatih menyanyikan lagu Kampungku. Inilah notasi lagu itu. Nah, ini adalah contoh notasi dari lagu Kampungku ya, itu ciptaan dari Bapak Ate Mahmud. Nah, di sini anak-anak, nada lagu Kampungku itu dengan nada do sama dengan C, kemudian ya notasinya itu agak cepat ya. Nah, ini adalah lagu Kampungku ciptaan dari Bapak Ate Mahmud ya. Nah, apa judul lagu itu? Tentu saja judul lagunya adalah Kampungku ya. Nah, siapa penciptanya? Penciptanya itu adalah Ate Mahmud. Nah, apa nada dasar yang digunakan? Nah, nada dasar yang digunakan pada lagu Kampungku itu adalah do sama dengan C ya. Nah, apa tanda tempo yang digunakan? Nah, tanda tempo yang digunakan pada lagu Kampungku itu adalah agak cepat ya. Nah, apa arti tanda tempo itu? Nah, arti lagu tersebut ya anak-anak dinyanyikan dengan tempo yang agak cepat ya. Nah, bacalah syair lagu tersebut, kemudian bacalah tentang apakah lagu itu. Nah, lagu Kampungku menceritakan sebuah kampung di setiap sungai ada perahu-perahu yang melintas. Nah, rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu ya. Nah, ada lagu bertangga nada diatonis mayor ya, ada pula lagu yang bertanda diatonis minor. Nah, lagu Kampungku termasuk lagu yang bertangga nada diatonis mayor ya anak-anak. Apakah maksudnya? Nah, mari kita lihat bersama-sama bacaan berikut ini. Nah, di sini membahas tentang tangga nada diatonis mayor ya. Nah, anak-anak, di sini tangga nada diatonis mayor itu merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Nah, dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis itu terdiri atas 8 tangga nada ya. Nah, di sini tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis ya, tangga nada, yaitu ada tangga nada mayor, kemudian ada juga tangga nada minor ya. Nah, di sini tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada itu 1 1 1 setengah 1 1 1 1 setengah. Nah, anak-anak di sini bisa perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Nah, di sini ya diawali dengan nada C ya. Nah, di sini ada di mana nada itu. Nah, ini anak-anak bisa lihat di sini ya, di mana tangga nada ya. Nah, ini itu di halaman 36 ya. Nah, di situ di mana do ke re ya itu. Nah, do ke re jarak nadanya itu adalah 1 ya. Kemudian adalah re ke mi jaraknya adalah 1. Kemudian mi ke fa jaraknya 1,5. Kemudian fa ke sol jaraknya 1 ya. Kemudian sol ke la jaraknya 1 juga. Kemudian la ke si jaraknya juga 1. Kemudian si ke do jaraknya 1,5. Nah, jika kita gambar ya, berikut tangga nada diatonis mayor itu akan seperti ini ya anak-anak. Jika kita gambar maka akan
seperti ini ya. Jadi ini adalah tangga nada diatonis mayor ya. Nah, di sini ada ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Biasanya yang pertama dia bersifat yang gembira ya, kemudian yang kedua dia bersifat semangat, kemudian yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 yaitu sol, atau 3 yaitu mi, dan diakhiri dengan nada 1 atau do ya. Ini adalah ciri-ciri dari tangga nada mayor ya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, di sini adalah lagu Kampungku menceritakan sebuah kampung di tepi sungai di mana ada tempat-tempat perahu melintas ya. Nah, rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Kemudian dapatkah kamu membayangkan suasana dari kampung tersebut ya. Jadi anak-anak nanti bisa membayangkan bagaimana suasana dari kampung ini ya, di mana di sini kampung ini ada terdapat di tepi sungai ya, di mana banyak sekali perahu-perahu yang melintas ya. Nah, kemudian pada siang hari yang terik panas, matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai ya. Apakah akibatnya bagi persediaan air sungai tersebut ya. Nah, dari mana air sungai itu berasal? Tentu saja air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai itu tadi ya. Kemudian siapa saja yang memanfaatkan air sungai ya? Tentu saja air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan dan tumbuhan di sekitar sungai, serta hewan tumbuhan di dalam sungai tersebut ya. Kemudian apa manfaat sungai untuk manusia? Nah, tentu saja manusia memanfaatkan air sungai untuk mengairi tanaman pertanian sebagai sumber keperluan sehari-hari dan sebagai sarana angkutan. Hewan darat memanfaatkan air sebagai sumber sarana air minum ya. Nah, yang selanjutnya apa manfaat sungai untuk manusia? Ya, tentu saja di sini ada manfaat tumbuhan darat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis ya. Kemudian ada hewan dan tumbuhan mengalirkan sungai atau memanfaatkan sungai sebagai tempat hidup mereka ya. Kemudian faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai? Tentunya ada curah hujan, ada cuaca, dan kondisi hulu sungai. Jadi ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi persediaan sungai ya. Nah, anak-anak bisa buka bukunya itu halaman 39. Nah, di sini ada cerita tentang bunga paling berharga ya. Nah, kita akan baca bersama-sama ya anak-anak. Di sini Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di daerah desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan ya. Nah, jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui ya. Nah, suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Nah, buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan sampulnya berwarna merah. Indah sekali ya. Nah, buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Ibu Mala. Nah, saya mau menuliskan catatan harian di buku ini, kata Nola. Nah, saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Kemudian, saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan dari Makale ya. Nah, kamu mau membuat herbarium? Tanya Ibu Mala kepada Makale. Ya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya, kata si Makale kepada Ibu Mala. Nah, herbarium itu sangat indah, jawab Makale ya. Nah, tetapi untuk membuat herbarium kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bu Mala kepada Makale ya.